Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di SDN 001 Nosu. Saya bersama dengan Ibu Tande, guru kelas 1 di sekolah kami yang sedang mengikuti program PPG dalam jabatan. Saat ini beliau sudah sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan PPL tersebut. Tentu saja di bawah bimbingan dan arahan para dosen, mulai dari Rektor UNM sampai pada dosen pembimbing yang kami muliakan dan kami sangat banggakan. Bahwa kembali bertemu dengan staf UNM Universitas Negeri Makassar sama dengan beberapa tahun lalu ketika guru kami terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di universitas tersebut. Kami sangat bangga dengan kehadiran UNM untuk merangkul para guru yang ada di sekolah kami. Sebab itu kami mendoakan kiranya UNM tetap jaya di dalam prestasinya dan eksis di dalam layanannya. Harapan kami semoga rekan kami, Ibu Tande SPD, mendapat ilmu yang terbaik untuk kami gunakan mengembangkan sekolah ini ke depan. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat menyaksikan proses belajar yang akan digelar oleh Ibu Tande kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Selamat memberikan penilaian, dan juga kepada Ibu Tande selamat melaksanakan proses belajar mengajar. Demikian juga kepada para siswa, selamat mengikuti pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu dosen penguji yang kami hormati, saya atas nama Tande SPD, nomor peserta PPG 201502125592, NIM PPG 23902249513197, bidang studi PGSD. Sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan uji kinerja hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024 di SDN 001 Nosu, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi sudah makan? Ada yang sakit? Tidak. Bagus sekali. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, ya, kita berdoa dulu, ya. Disilakan salah satu siswa untuk maju ke depan, memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, Nixon, cepat. Yesus dikasih jiwa. Yesus kasih jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah menuntun kami dari rumah sampai sekolah. Terima kasih Tuhan, menyelamatkan kami juga agar kami bisa belajar. Jadi sertai Tuhan, hingga doakan Tuhan sesuai dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Sekarang ibu cek dulu
Agustina Sambo. Siapa yang belum disebut namanya? Ya semua ya? Sudah. Kasih sudah bisa hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, tidak ada lagi yang sakit hari ini, puji Tuhan. Ya, kita semua sehat sehingga pelajaran kita hari ini ya boleh berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya kita menyanyi dulu. Berdiri semua. Lagu menyanyikan lagu harus dengan posisi siap. Yang pertama, apa? Sepakat atau tidak? Kesepakatan kelas itu untuk memotivasi kita, ya belajar yang giat, kemudian duduk yang rapi, memperhatikan guru di depan. Itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Jelas? Silakan berdiri lagi, kita berdiri dulu, baru melanjutkan pelajaran kita. Tepuk fokus. Terima kasih. Perhatikan video yang ada di depan. Pertanyaan, setelah menyimak video, apa yang kalian lihat pada video tadi? Sampah. Jadi, sampah itu kekuatan sampah yang ada di Indonesia, ya. Di Indonesia ternyata kita belum memahami bagaimana membasmi sampah itu. Ya, akhirnya kita urutan kedua, ya. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang limbah? Limbah adalah kotoran, ya. Itu limbah adalah kotoran. Coba satu orang baca di sini. Limbah adalah bahan pakai yang terdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik seperti sampah. Nah, tadi dijelaskan di video tadi, ya. Ya, limbah adalah pengertian limbah. Nanti kelas 6 kelas 6 sebentar ya sudah bisa tahu apa itu limbah. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik seperti sampah plastik. Berikut, lalu bagaimana caranya agar sampah ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia? Apa yang bisa? Bagaimana caranya? Tidak berulang. Terima kasih. Daur ulang, ya, dengan cara mendaur ulang sampah seperti apa? Membuat tas dari plastik, kemudian membuat tempat pensil dari botol bekas dan masih banyak yang lainnya, ya. Apa kalian pernah melihat tempat alat tulis dari botol bekas? Mungkin pernah dilihat, tapi belum tahu caranya. Bagaimana membuat dengan cantik, bagus, ya. Bagaimana kesepakatan kelas tadi, Juan? Harus tertib, duduk yang bagus, mendengarkan guru. Kesepakatan kelas, ya. Oke, di sini pembelajaran kita hari ini dalam mengelola limbah sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Ternyata sampah juga itu ada manfaatnya. Ya, jangan sampai sampah itu ya, itu sampah kan namanya sampah harus dibuang ke tempatnya. Tetapi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendaur ulang sampah tersebut supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi coba kalau di rumah itu tempat sampah mungkin ya hanya dibuang saja masukkan dalam tempat sampah. Tetapi kalau kita daur ulang kembali pasti bermanfaat. Ya. Nah, ini cara paling gampang untuk membantu mengelola sampah adalah dengan memisahkan mana sampah organik dan organik ya. Sudah dipelajari di kelas 3 itu sudah dipelajari. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah yang gampang terurai seperti kulit pisang. Ya. Anorganik sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya adalah plastik, botol bekas. Ya. Sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Satu. Merancang seni kriya berdasarkan bahan sampah plastik yang ada. Lalu, apa itu seni kriya? Satu orang saja yang baca. Nida, silakan. Seni yang tujuannya menghasilkan. Seni kriya adalah seni yang tujuannya menghasilkan produk yang dapat berguna dan berfungsi dalam kegiatan manusia di kehidupan sehari-hari. Seperti membuat tempat, alas tulis, dan botol bekas. Dari botol bekas. Sekarang kita berdiri lagi. Tangan kanan. Ya, tangan kanan. Tangan kanan mana? Oke. Tangan 1, 2, 3. Tangan kanan. Komik sederhana tentang sahabat dan keluarga. Ya, itu dibahas di bagian A tentang komik. Komik itu adalah sederhana adalah cerita bergambar. Siapa yang biasa masuk dalam di perpustakaan atau di pojok baca yang biasa kita baca tentang komik ya? Komik itu kan cerita bergambar. Ada gambarnya, kemudian ada ceritanya. Itu adalah komik. Biasa dibaca. Iya, seperti itu adalah komik. Kemudian bagian B, peduli lingkungan dan membuat kerajinan dari barang bekas. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Kemudian limbah plastik itu sangat berbahaya. Ya. Sampah adalah apa itu? Pengertiannya sampah tadi adalah limbah. Sampah itu bagian dari limbah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti tadi sampah organik dan anorganik. Kemudian apa bahaya sampah plastik bagi kehidupan kita? Mencemari lingkungan, tempat bersatunya nyamuk, kemudian dan lain sebagainya. Ya, tadi Bu Guru sudah tanya, apa kalian sudah pernah melihat karya kriya yang memanfaatkan sampah plastik? Nah, sudah pernah ya. Lah, tapi ya, bagaimana cara untuk membuatnya? Ya, akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah ada bahannya di atas meja? Sudah ada. Coba perhatikan dulu. Ya, jangan dulu disentuh. Ya, coba botol di mana? Ada botol? Botol, kemudian kertas. Ada. Kemudian ada kertas berwarnanya satu. Kertas bungkus kado. Ada. Kemudian ada kartunya. Ada. Kemudian
kemudian gunting. Lem sudah siap semua? Terima kasih. Jadi ini kelompoknya, ya kalian sudah ya ini saja kelompoknya. Ini kelompok kedua. Ingat kelompoknya kelompok singa, kemudian kelinci. Ya, ingat kelompoknya sebentar. Langkah pembuatan tempat alat tulis. Coba perhatikan di sana. Satu, siapkan botol plastik bekas air botol yang sudah dibersihkan. Sudah ada yang siap ya? Sudah siap? Ya. Kemudian lepas labelnya, tapi sebentar dalam prosesnya ya. Kemudian selanjutnya potong bagian atas botol, ya. Sebaiknya menggunakan cutter dulu, lalu digunting sampai membagi. Kemudian siapkan kertas, ya, kalau atau kertas manila, ya. Dan diperhatikan di LKPD-nya. Kemudian bungkus bagian botol, ya, bungkus. Kemudian berikut potong kertas dengan berbentuk telinga. Nah, dibuat telinganya sebentar. Kemudian lanjutkan proses direkatkan, ya, telinganya itu. Satukan pula bagian telinganya, kemudian tempel alas pada bagian bawah. Kemudian tempel kumisnya, ada kumis yang ditempel. Kemudian menempelkan matanya boneka. Ya, bisa mata boneka atau bisa juga mata yang kertas, tergantung kreasi kalian. Kemudian langkah terakhir yaitu menempelkan kedua telinga dan selesai. Itu oke, disilakan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan dan perhatikan LKPD-nya. Ya, berbagi kerjasama yang baik. Ada yang gunting telinganya, ada yang ya. Oke, bagaimana kerjasama yang baik? Kasih. Kalau kelompok di sana, bagaimana kerjasama yang baik? Ya, ya, lakukan. Ya, bagaimana kerjasama yang baik? Satu ini juga bisa memang diukur ya. Bagaimana? Perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya ada langkah-langkahnya juga.
semua selesai. Jadi dipersilakan kepada kelompok singa untuk maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan. Silakan. Silakan. Oh iya, ini. Satu orang saja wakilnya. Ya, wakilnya saja. Ya. Perhatikan nilai fokus di sini. Perhatikan anaknya yang ada di depan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 2. Kelompok Nah, singa. Oke, silakan. Perhatikan teman-teman. Oke. ini dia hasil kerja dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Bagus ya? Bagus. Ya. Bagaimana merangkainya? Apakah waktu merangkai itu kerjasamanya baik? Kerjasama? Ya, sehingga menghasilkan karya seperti ini. Ada masukan teman-teman? Ada masukannya? Mungkin begini, begitu. Adakah? Sudah? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan kepada ya. Bu Guru, kau kasih nilai 80. Kemudian yang kedua tadi adalah kelompok kelinci. Nah, silakan perwakilannya kelompok kelinci. Ya, silakan. Kelompok kelinci mana suaranya? Mana perwakilannya? Ya, silakan. Kenapa begitu? Silakan. Silakan. Jangan takut. Kenapa takut? Oke? Kelinci. Oke, bagaimana teman-teman? Apa yang kurang? Apa yang kurang teman-teman? Ya, itulah hasil karya mereka. Tetapi kan kerjasama yang baik itulah hasilnya. Ya, jangan sampai kalian mengatakan tidak bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus ya? Ya, semuanya bagus. Yang penting kita kerjasama yang baik, ya sehingga itulah hasil yang kita capai. Kalau Ibu Guru kasih nilai itu 79. Tepuk tangan. Silakan ke kelompok kedua. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini dia hasil kerja kelompok kami. Ya, bagaimana teman-teman? Kelinci itu kan besar telinganya, bukan besar tetapi panjang. Tetapi itulah hasil karya teman kita dari kelompok kedua. Semuanya karena ya mereka kerjasama sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Ya, jangan sampai ada yang tidak puas. Kelompok Gerung itu harus puas dengan hasil karyanya. Ya, saya kasih nilai 9. Berapa tadi? 78. Ada soal evaluasi kita. Ada 2 nomor saja. 2 nomor. Dari pembelajaran kita hari ini, kita menarik kesimpulan bahwa agar lingkungan kita bersih dan sehat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bahkan sampah yang bisa kita manfaatkan
dengan cara didaur ulang. Kemudian seperti membuat apa yang kita hasilkan hari ini, yaitu membuat apa? Tempat alat tulis dari botol seperti itu. Oke, pembelajaran kita mungkin sampai di sini, atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok kelinci ada? Dari beruang ada? Dari singa ada? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua, silakan salah seorang untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, kalau pulang ya jangan singgah-singgah di rumah ya, apalagi di rumah teman. Ya harus terus ke rumahnya masing-masing. Kemudian ya kalau sampai di rumah harus memperhatikan bagaimana kalau sudah sampai di rumah memberi salam sama orang tua, ya memberi salam sama orang tua. Mungkin seperti itu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan silakan mulai dari kelompok apa di sana? Di sana. Oke, silakan. Ya, belajar baik-baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Berta SPD. Saya sebagai rekan sejawat dari Butande SPD yang pada hari ini telah melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, dan ini telah menginspirasi saya sebagai guru untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih. Di luar dulu nak ya. Sri Jannati Orang, siswa kelas 1 SDN 001 Masuk. Dalam mengikuti pembelajaran yang disajikan Ibu Guru hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Saya atas nama Zohan Pamaru, siswa kelas 1 SDN 001 Masuk, yang hari ini juga mengikuti pembelajaran yang diberikan Ibu Guru sangat menyenangkan. Terima kasih.